Oke, halo teman-teman. Nah, hari ini kita bahas problem 8 ya, kelanjutannya. Nah, di sini yang diminta itu masih sama kayak problem-problem sebelumnya. Oke ya, diminta profit juga di sini untuk ABC sama simple costing. Oke, nah kita baca dulu ya dari awal. American Bag PLC merupakan salah satu produsen tas terkemuka di dunia. American Bag mulai berdiri pada tahun 2003 dan masih terus beroperasi sampai saat ini. American Bag memproduksi 3 jenis tas, yaitu koper, tas ransel, dan tas olahraga. Pada tahun 2020, tas ransel menjadi primadona para pelanggannya karena modelnya yang modern dan cocok digunakan oleh semua kalangan. Oke, kita lihat informasinya di sini. Yang pertama adalah tentang bahan baku ya. Ini tentang bahan baku. Oke. Kalau yang nomor 2 ini tentang tenaga kerja langsung. Habis itu ada jam tenaga kerja langsungnya, ada tarifnya ya. Terus di sini diketahui prime cost. Jadi di sini emang agak beda. Nanti kita akan coba hitung dari prime cost-nya. Lalu yang selanjutnya ini adalah yang overhead. Oke. Oke, yang nomor 3, selama tahun 2020 tas ransel yang diproduksi seluruhnya telah terjual. Oke, kan kita mau bikin yang untuk tahun 2020 kan. Nah, di sini sama tahun 2020 tas ransel yang diproduksi sama dengan yang terjual. Artinya karena dia ngomong semuanya tuh udah terjual, berarti yang diproduksi, unit yang diproduksi sama dengan unit yang terjual kan. Nah, selanjutnya kita catat dulu kali ya, yang unit-unitnya tuh berapa aja. Di sini diketahui sebanyak 100 box terjual, di mana Ultimate itu terjual 50 box. Oke, di sini aku tulis 50 box ya. Ini per box ya. Lalu Pro itu terjual 7/10 Ultimate. Oke, berarti 7/10-nya Ultimate. Oke, 35 ya, 35 box. Lalu sisanya itu adalah untuk yang Pro. Nah, dia kan ngomong nih awalnya totalnya itu 100 box. Berarti total keseluruhan itu 100. Nah, berarti kita bisa carikan yang P plus, Pro plus ini dikurangin aja sama 35 dan 50. Ketemu deh 15 box. Totalnya adalah 100. Oke. Lalu satu box berisi 60 tas ransel. Oke ya, berarti kalau misalnya berisi satu boxnya isi 60, berarti kita tinggal kaliin aja kan. Kita tinggal kaliin boxnya dikalikan sama 60 gitu ya. Berarti 50 kali 60 3000 unit berarti ya. Terus 2100 dan 900, total kesininya 6000 unit. Oke. Lalu di sini ada tasnya, harga jualnya. Oke ya. Ini harga jualnya adalah harga jual per masing-masing tas. Berarti per masing-masing tas ransel itu berarti per unit kan? Berarti unit Ultimate per unitnya 499 dan seterusnya gitu ya. Per masing-masing tas ransel, bukan per box. Oke? Berarti ini adalah informasi per unit. Oke. Selanjutnya kalau misalnya kita udah tahu nih unitnya berapa, kita pindahin dulu ya di sini biar gampang. Berarti kan 3000, 2100 sama 900. Berarti 3000, 2100 sama 900 gitu. Nah, lalu kita kan diminta untuk simple costing dulu nih, traditional costing atau simple costing berdasarkan actual direct labor hour. Oke ya, kita hitung dulu ya. Untuk yang bahan baku, di sini udah tertera ya per meter semua, terus ini juga udah ada harganya. Dan ini adalah untuk satu unit ya, per satu unit. Kan dia ngomong nih 3 jenis tas, Ultimate, Pro, sama Pro Plus. Dia itu harganya segini, oke? Kainnya untuk 2,2 nanti dikaliin aja, gitu. Terus dikaliin sama unit produksi. Kita langsung ya, di sini
aku hitungnya enggak aku rinci, tapi kalau nanti teman-teman mau dirinci boleh ya. Kalau dirinci, sebenarnya pas ujian aku menyarankan kalian untuk dirinci supaya nanti aku kelihatan gitu, kalau misalnya kalian ada yang salah kelihatan ada di mana gitu. Tapi kalau misalnya mau langsung juga nggak apa-apa, kalau kalian yakin jawaban kalian memang udah bener gitu ya. Jadi terserah kalian mau dirinci atau enggak untuk direct material, khusus untuk direct material gitu. Nah, yang ultimate ini gimana sih cara hitungnya? Cara hitungnya tinggal kali-kaliin aja. Pertama kan kita ini kan untuk per unit. Nah, makanya aku di sini kaliin sama 3000 unit produce. Nah, total unit produce-nya 3000 untuk yang ultimate. Habis itu dikaliin sama untuk bahan kain itu 2,2 dikaliin sama 75.000 ya. Habis itu ditambah sama 1 dikali dengan 16.500 nih, 1 untuk benang dikali 16.500, lalu 0,6 dikali 18.000, 0,6 kali 18.000. Terus kalau udah dikaliin semua ditambah-tambahin, ya jangan lupa untuk unit produksinya juga, karena ini baru per unit, kita mau cari per total unitnya kan, makanya dikaliin lagi sama total unit produce. Ketemu 576.900 ya. Lalu selanjutnya juga sama caranya nih, tapi yang ini untuk yang pro. Yang pro itu 3 dikali 75.000, 1,5 dikali 16.500, ditambah lagi 1,2 kali 18.000. Nah, terus dikaliin sama total unit produce. Karena kita mau cari yang totalnya, jadi harus dikaliin 2100 ini. Oke, ketemu ya. Oke, selanjutnya untuk yang Pro Plus. Untuk yang Pro Plus itu juga sama caranya. 3,45 nih untuk bahan kain dikali sama 75.000, terus ditambah 1,5 dikali 16.500, terus ditambah lagi sama 0,9 kali 18.000 untuk 1 unit. Lalu kita kaliin sama 900 ya. Kalau udah di total semua nih ditambah-tambahin, habis itu kita kali 900, ketemu deh. Untuk DM udah selesai. Lalu, nah yang selanjutnya adalah direct labor. Kita lihat dulu nih direct labor gimana informasinya, ada di nomor 2. Nih, dalam memproduksi Ultimate dan Pro membutuhkan tenaga kerja langsung masing-masing itu 2 jam sama 2,5 jam. Nah, yang baru diketahui itu cuma yang Ultimate sama Pro, ya kan? Terus biaya tenaga kerja langsung per jamnya adalah 35.000 dan di sini diketahui total prime cost. Nah, masih ingat kan ya? Nih total prime cost. Aku singkat ya PC gitu. PC itu sama dengan DM ditambah dengan DL. Oke? Prime cost. Nah, nanti kita bisa cari dong berarti yang untuk yang Pro Plus, ya kan? Di sini baru diketahui yang Ultimate sama Pro, sedangkan yang Pro Plusnya belum diketahui. Tapi di sini ada informasi total prime cost. Jadi kita nanti bisa cari untuk yang Pro Plus berapa. Oke, kita carinya yang udah diketahui dulu ya. Kita hitung yang udah diketahui. Berarti sama dengan di sini aku nih ya. Oke. Jadi kalau untuk yang Ultimate dulu, dia kan 2 jam. Nah, dia kan 2 jam ya. Butuh 2 jam, terus tarifnya itu adalah 35.000. Jadi 2 jam dikali 35.000. Nah, ini baru untuk 1 unit. Sedangkan yang diproduksi untuk Ultimate itu ada 3.000. Makanya kita kaliin sama 3.000. Gitu ya. Berarti hasilnya 210 juta. Lalu selanjutnya adalah ini, yang Pro. Yang Pro juga udah diketahui nih 2,5 jam. 2,5 jam berarti dikalikan sama tarifnya juga. Tarifnya sama ya, 35.000 berarti dikali tarifnya. Lalu ini kan untuk 1 unit ya, untuk 1 unit. Lalu kita kaliin sama 2.100 supaya kita ketemu totalnya. Oke. Temu ya, segini.
Lalu untuk yang Pro Plus, khusus untuk yang Pro Plus, kita kan udah tahu ya prime cost itu berapa ya. Nah, jadi kalau untuk yang Pro Plus, kita totalin dulu nih yang DM-nya berapa, karena prime cost itu kan sama dengan DM plus DL. Nah, bentar ya, coba. Berarti kan PC, nih aku tulis deh rincinya gimana. PC sama dengan DM, total DM ya. Berarti kan total DM nih, ditambah sama DL-nya si Ultimate, ditambah DL-nya si Pro, terus ditambah lagi DL-nya si Pro Plus ya. Pro Plus, oke. Nah, tutup kurung gitu. Yang kita udah ketahui itu total DM ya kan? Nih, aku totalin dulu deh DM-nya biar gampang lihatnya. Nih, yang kita udah ketahui kan total DM udah diketahui. Terus yang diketahui lagi DL Ultimate udah diketahui, terus DL Pro udah diketahui. Nah, yang belum diketahui itu DL Pro Plus. Berarti caranya gimana? Caranya tinggal dikurang-kurangin aja kan, ya kan? PC-nya dikurangin sama total DM, total DL di Ultimate, total DL di Pro, ya kan? Habis itu nanti kita ketemu total DL yang di Pro Plus gitu. Berarti di sini kalau bisa dihitung ya, nih ya, coba nih. Kalau dihitung, yang ini kan 1920 itu kan adalah prime cost-nya. Berarti aku kurangin sama total DM ya. Terus aku kurangin lagi sama DL yang ultimate. Lalu, di sini aku kurangin lagi sama DL yang pro. Oke? Hasilnya adalah 110.250 juta. Ya, kayak gitu. Jadi kalau ada prime cost, ingat-ingat rumus yang ini ya. PC sama dengan DM plus DL gitu. Oke, selanjutnya kita mau cari manufacturing overhead. Sebelumnya untuk cari manufacturing overhead, kita butuh apa? Kita butuh total MOH, keseluruhan MOH, ya kan? Nah, di sini udah ada MOH-nya, tinggal kalian totalin aja kalau misalnya simple costing. Untuk cari rate, kita mau cari rate-nya dulu. Maka dari itu, di sini aku copy dulu ya semuanya. Ada processing, setup, design, ordering, sama inspection. Lalu di sini juga aku copy dulu semuanya, 61425, 90 juta, 45 juta, 66150, dan 57750 gitu. Lalu aku mau cari total MOH-nya, kita cari total MOH untuk kita hitung rate. Tinggal di total aja ya, di total semuanya ketemu. Lalu gimana untuk DL hour? Untuk DL hour, total DL hour, ingat total ya, total DL hour, berarti total dari keseluruhan di Ultimate, Pro sama Pro Plus, berarti berapa tuh, ya kan? Nah, di sini sebenarnya ada dua cara. Ya, kalian pilih aja yang lebih mudah yang mana ya. Kalau misalnya untuk pemahaman, aku prefer kalian pakai cara yang ini. Nih, jadi kayak gini yang cara untuk supaya kalian lebih paham. Nah, kita kan memproduksi Ultimate itu 2 jam. Lalu yang Pro itu 2,5 jam. Nah, Pro Plus-nya kita belum tahu kan total DL-nya yang untuk Pro Plus. Nah, di sini aku tulis dulu deh ya, Ultimate, aku singkat aja ya, Pro sama Pro Plus, oke? Nah, yang Ultimate itu ada 2,5 jam, 2,5 jam, salah, ada 2 jam. Lalu yang Pro itu ada 2,5 jam, yang ini masih tanda tanya. Oke, ini masih tanda tanya, nggak tahu berapa. Nah, cara cari tahunya, kalian bisa tinggal, ini kan udah diketahui ya, DL, direct labor yang di Pro. Kalau kita jabarin nih, misalnya di sini nih, kita jabarin, ini kan dari
total produksi, terus ini jamnya, terus ini tarifnya. Berarti untuk tahu jamnya, kita tinggal bagi aja kan. Nih, kan kita mau cari total keseluruhan kan untuk semua produk. Berarti kan ini sebelumnya aku balik lagi ya, bentar ya. Aku balik lagi ke sini. Aku jelasin yang Ultimate sama Pro dulu. Berarti kan kita ini kan 2 jam untuk 1 unit. Nah, kalian kaliin dulu kan sama ini, sama unitnya. Sama unit yang total unit yang diproduksi. Ketemu total jam yang ada ya kan, yang di Ultimate. Lalu yang Pro juga sama, ini untuk 1 unit 2,5 jam ini. Lalu kalau mau nyari total jamnya, kita tinggal kaliin sama total unit produksi aja, gitu ya kan. Ketemu totalnya 5,250, oke? Lalu untuk yang Pro Plus, karena di sini nggak ada keterangannya, maka cara mudahnya adalah tinggal sama dengan kita pakai direct labor kita, dibagi sama 35.000. Kenapa 35.000, Ci? Ya karena ini kan kalau misalnya kita lihat nih perincian cara hitung direct labor, itu kan total unit yang diproduksi dikalikan dengan tarif, dikalikan sama jamnya. Sedangkan kita kan mau cari keseluruhan jamnya. Keseluruhan jam kan cara hitungnya total jam yang per unit dikaliin sama unit produksinya. Maka dari itu, aku langsung bagi 35.000 supaya ketemu total jamnya, gitu. Paham ya teman-teman? Semoga bisa dipahami. Kalau masih belum paham, nanti minta aja aku jelasin lagi. Oke, nanti tanya aja kalau misalnya belum paham. Oke, ini totalnya berarti 3150. Nah, berarti berarti berapa total keseluruhan direct labor hour? Tinggal di total aja deh. Ini. Nih, ketemu berapa? 14.400. Oke. Nah, ada satu cara lagi. Caranya emang lebih mudah nih, yang lebih langsung adalah kayak gini. Bentar. Kayak gini, teman-teman. Nah, kan kita udah tahu nih direct labor hour semuanya, ya kan? Kita udah tahu. Makanya ini langsung total direct labor dibagi sama 35.000 gitu. Ini in case kasusnya itu begini ya, di problem ini aja. Kalau misalnya di problem lain itu caranya kayak biasa gitu ya, kayak yang problem-problem sebelumnya. Nah, ini in case aja karena dia nggak diketahui gitu. Nah, jadi DL-nya nih, DL-nya semua total DL dibagi 35.000. Hasilnya sama, 14.400 ya kan, sama. Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Oke. Terus MOH rate tinggal dibagi aja. 320 325 ini dibagi sama 14.400. Tuh. Ketemu 22.245 ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita udah ketemu rate-nya, berarti kita tinggal kaliin per masing-masing kan? Ya kan, per masing-masing ininya, jamnya. Oke, berarti sama dengan rate-nya dikali dengan nih jamnya ya. Nah, udah dikali jamnya aja, karena kenapa? Karena ini udah dikaliin sama total unit produksinya, jadi kita langsung aja gitu. Oke ya, terus juga sama dengan rate-nya dikaliin sama ini, terus sama dengan rate ini dikali sama jamnya. Oke. Kalau misalnya kita mau buktiin totalnya benar gak sih 320 325, buktiin aja ya. Sini aku drag deh. Nah, sama kan? 30 325, 30 325. Berarti udah benar hitungan kita gitu ya, teman-teman. Ini total. Ini nggak usah ditulis sih, nanti kalau pas ujian bebas. Ini coret-coretan aja ya. Oke, langsung total manufacturing cost-nya ditotalin aja. Oke, yang ini tinggal dibagi. Oke ya, segini dapetnya. Kita pindah ke ABC.
seperti biasa, ini salin aja. Terus total unit produksi juga salin aja. Lalu manufacturing overhead, ini juga aku mau salin dulu semuanya. Nih processing sampai inspection. Berarti processing sampai inspection ya. Tinggal kita hitung berapa yang ada di processing di per masing-masing aktivitasnya. Nah, sebelumnya kita lihat soal. Masih ada yang belum diketahui kan, kayak tanda tanya gitu, nih, masih kayak gini. Nah, makanya kita cari dulu ya, teman-teman. Kita cari dulu. Ini bisa nggak ya di copy ke sini? Coba ya, di copy dulu. Oh, bisa. Nih. Supaya lebih gampang kan gitu. Oke, yang processing. 4/6-nya Pro. Ini Ultimate, ini Pro Plus. Oke, Pro Plus. Nah, ini total ya, total. Oke. Nah, ini 15, yang ini. Oke. Nah, ini sedangkan yang Pro ini 2 kalinya Pro Plus, berarti tinggal 2 dikali Pro Plus aja. Oke, 30 ya. Habis itu ini 4/6-nya Pro, berarti sama dengan 4/6 kali Pro. Oke. Nah, ketemu 10. Totalnya benar kan 65? Buat buktiin aja ya. Nah, masih 55. Oh, ini kayaknya ada kesalahan. Oh, aku tulisnya 2/6 ya, sorry. 4/6. Nah, 65 ya. Sama ya, 65. Oke, yang setup 100 jam, ini udah oke. Yang desain itu ini jam, ini menit. Berarti berapa sih? Kalau kita mau jadiin jam, tinggal bagi aja ya. 1800 bagi 60 menit. Tuh, 30 jam juga ya. Berarti 30 tambah 30 tambah 40, 100 jam. Oke, ordering 80, 60 udah benar ya. Kalau ini inspection, ini 0,5-nya ultimate berarti sama dengan 200 dikali 0,5-nya ya. Ya, oke ya. 100 ya. 100, habis itu ini 0,25-nya ultimate. Berarti sama dengan kali 0,25. Oke. Oke. Udah benar 350. Oke, kalau udah tahu tinggal masukin aja deh. Ini ya. Oke. Berarti untuk processing yang ultimate berarti tinggal 20 dibagi dengan 65 dikali biayanya. Oke. Temu ya 18.900. Habis itu untuk yang Pro ini karena udah ini aku lebarin aja deh biar gampang ya lihatnya. Untuk yang Pro itu berapa? 30 per 65 dikali dengan processing lagi sama dengan 15 per 65 ya udah 65 kali kali dengan processing. Oke. Kalau mau buktiin ini biar nanti nggak salah ya, aku langsung coba di sini biar tes ya. Benar ya. Lalu untuk setup berarti 100 jam dibagi 200, habis itu dikali sama setup. Lalu sama dengan 70 jam ya, 70 jam. 70 jam bagi 200 dikali sama setupnya. Lalu sama dengan 30 per 200 dikali setup. Oke, udah benar. Lanjut, desain itu 30 per 100 dikali sama desain. Nih, desainnya. Terus juga nih. Oke. Terus yang desain Pro berapa? 30 juga.
kali 100 kali ya desain. Kok yang ini, oh ini aku kurang, oke sorry ya. Oke, selanjutnya yang ini 40 dibagi sama 100 dikali dengan yang desain. Oke, udah benar. Lanjut lagi, ordering itu 80 per 180 kali 80 per 180 kali yang ordering. Oke, lalu 60 per 180. 60 bagi 180 kali ordering. Lalu 40 per 180 kali ordering. Ya, udah benar. Oke, yang inspection juga 200 per 350 dikali dengan inspection. Oke, lalu sama dengan 100 dibagi 350 dikali sama inspection. Oke, selanjutnya yang terakhir 50 dibagi sama 350 dikali dengan inspection-nya. Oke ya, udah sama, udah benar semua ya. Totalnya juga udah benar, ini pembuktiannya aja. Lalu kita tinggal totalin semuanya. Nih ya, tinggal di sum semuanya. Terus yang ini juga udah, ini oke. Nah, total unit produksinya sama semua, tinggal dibagi aja ya. Total manufacturing cost dibagi total unit produce. Oke? Berarti kalau sudah, kita tinggal bikin yang profitnya. Tadi yang diminta itu juga sama ya. Yang diminta itu yang ABC kan? Nah, nanti ujian juga sama, yang diminta itu sepertinya ABC. Oke? Berarti untuk salesnya berapa? Berarti untuk salesnya ini kan harganya ya. Ini harganya 499, 699, sama 999. Harga jual per unit. Nah, berhubung unit yang diproduksi itu semuanya terjual, berarti unit produksinya kita pakai ini ya, yang ini. Oke, nanti dikaliin satu per satu ke sini. Oke ya. Mulai di sini yang kita bisa lihat ya, aku pakai yang C10 itu yang di atasnya sama ya. C10 3000 dikali 499 karena harganya ultimate itu 499. Lalu di sini D10 itu 2100 karena dia harganya 699, maka dikali 699, terus E10 di sini ya. Di sini nah, dikalikan dengan 999 untuk Pro Plus, oke? Oke ya, hasilnya segini. Lalu untuk COGS, kita hanya menotal dari manufacturing cost, karena nggak ada informasi mengenai WIP, dan nggak ada juga kan finish goods-nya, karena semua yang diproduksi itu udah terjual. Finish good beginning juga nggak ada informasinya, berarti kita pakai langsung dari total manufacturing cost. Oke? Ditotalin aja ini ya. Terus kan COGS itu mengurangi, makanya di sini di minus. Oke. Lalu langsung aja dihitung sales dikurang COGS, ketemu hasilnya segini. Oke, itu aja untuk problem 8-nya. Terima kasih teman-teman buat yang udah dengerin, dan jangan lupa ya untuk ada PR ya, ada tugas ya. Terima kasih teman-teman.